Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kuliah ini dengan baik. Hari ini kita akan membahas mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kaitannya dengan etika bisnis ini, pastinya dalam berbisnis itu tidak hanya pengetahuan dan skill aja yang ditekankan, tapi akan tetapi masalah personality, kepribadian, dan sikap itu cukup penting karena dalam hal ini bisnis pastinya akan berkaitan dengan sumber daya manusia yang utama dan sumber daya lain seperti kaitannya dengan sumber daya alam. Lah berkaitan dengan etika bisnis ini pastinya akan berkaitan juga dengan tanggung jawab sosial. Lah etika bisnis ini adalah bisa berkaitan dengan tanggung jawab sosial karena di situ ada lingkungan alam, terus berkaitan dengan ekonomi, hak untuk pekerja, kemudian sosial-sosial lainnya. Memang sebuah perusahaan itu bergerak karena beraksinya sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya yang lain. Lah, bagaimana sebuah manajemen suatu perusahaan atau bisnis itu berjalan dan baik, itu perlu ditekankan adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Lah, etika dan tanggung jawab ini itu sebagai rem pemberhenti perusahaan agar bekerja tidak bertabrakan dengan pemegang kepentingan perusahaan seperti pelanggan. Nah, itu kaitannya dengan pelanggan pastinya ada tanggung jawab untuk pelanggan berkaitan seperti di belakang sebuah produk itu pasti ada komposisi. Lah itu wujud dari tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Komposisi dibuatnya berapa gram, gulanya berapa, kadarnya berapa gram. Lah itu merupakan etika bisnis dan tanggung jawab sosial di situ. Untuk pelanggan, informasi expired, lah itu adalah tanggung jawab dari sebuah bisnis atau perusahaan. Kemudian berkaitan dengan pemerintah, pastinya etikanya adalah membayar pajak karena di dalam pemerintah pasti ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini itu berkaitan dengan perpajakan. Lah, kemudian tanggung jawab dan etikanya bagi pemilik, pastinya pemilik harus etikanya baik. Kemudian kreditur, etika membayar hutang ataupun lain sebagainya. Kemudian pekerja membayar gaji, memberikan jaminan kesehatan, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan komunitas atau masyarakat. Jadi itu nanti adalah kaitannya dengan tanggung jawab sosial. Lah hubungan yang baik itu dengan pemegang kepentingan akan menghasilkan energi positif untuk kemajuan perusahaan. Pastinya kalau dalam suatu bisnis itu memperhatikan berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan pelanggan, berkaitan dengan pekerja, ada sinkronisasi di situ, maka ada energi positif, ada kepuasan di situ sehingga akan muncul kemajuan perusahaan, itu diharapkannya seperti itu. Lah, pengertian etika bisnis ini sendiri yaitu studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Nah, ini berkaitan dengan attitude juga. Makanya saya kemarin menemui beberapa pengusaha-pengusaha di wilayah Kota Salatiga. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah pemilik D9 karena akhir-akhir ini D9 ini memiliki kerjasama yang baik dan didatangi oleh menteri berkaitan dengan desa
Telo, desa Telo di situ. Lah itu saya menemui pemilik, Pak Hardadi, itu begitu etika bisnisnya baik. Dia memperhatikan berkaitan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar. Dia memberikan sosialisasi berkaitan bagaimana menanam ketela yang baik. Lah, itu karena ketela itu 1 tahun sekali panennya, maka dia membuat sistem-sistem agar bagaimana caranya petani itu memahami bahwa bisa dilakukan tumpang sari di situ. Sebelumnya ditanami apa, sehingga pemasukan petani itu enggak dari tela aja, ketela, tapi juga dari pohon-pohon atau sayur-sayur yang lainnya, yang pastinya 3 bulan sekali bisa panen, sedangkan ketela itu 1 tahun sekali. Lah jadinya petani itu tidak ada pemasukan kalau cuma nunggu dari ketela pohon itu. Lah itu makanya dibuat solusi. Lah dalam hal ini memiliki etika yang baik karena moralnya akan menerapkan berkaitan dengan kebijakannya itu berkonsentrasi pada standar moral. Jadi bagaimana menguntungkan beberapa pihak sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnisnya. Beliau sangat sopan sekali. Jadi untuk berkomunikasi pun harus hati-hati. Kemudian etos kerjanya di situ sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Setiap beberapa hari sekali itu ada kajian. Nah, kajian itu, religiusitas itu akan berpengaruh terhadap kaitannya dengan kinerja dari karyawannya. Maka dari itu etika bisnis ini adalah berkonsentrasi di moral, sikap, attitude, dan kepribadiannya. Etika bisnis ini merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi. Jadi ada standarisasi yang jelas dan pastinya harus melihat untung atau tidaknya. Contoh limbah, lah itu kan nggak membuang limbah sembarangan, itu sangat tidak baik. Maka dari itu limbah dari produksi itu harus diolah sedemikian mungkin agar itu tidak berdampak buruk untuk alam. Nah ini kaitannya dengan etika bisnis yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah ini kaitannya dengan pengertian etika bisnis. Selanjutnya, nah ini prinsip dasar etika bisnis. Nah ini secara definisi etika itu dari etos atau tunggal. Dalam bentuk tunggal berarti kebiasaan. Jadi tadi kebiasaan yang baik, adat yang baik, budaya yang baik, akhlak yang baik, watak yang baik, perasaan yang cukup baik, sikap dan cara berpikir. Bagaimana memperdulikan lingkungan sekitarnya tadi. Sumber daya yang ada berkaitan dengan sumber daya alam, harus bagaimana kita meningkatkan produksi dengan memperhatikan tetap sumber daya yang ada, dengan memperhatikan penghasilan dari petani. Lah itu adalah sikap-sikap etos kerja yang baik. Maka dari itu seorang pemimpin harus memperhatikan kaitannya dengan sumber daya yang ada. Dalam hal ini sumber daya itu ada sumber daya alam, manusia, modal, kemudian kaitannya dengan informasi. Lah itu harus berkaitan dengan watak atau kebiasaannya harus baik. Dalam bentuk jamak itu taeta. Artinya watak, adat, istiadat, kebiasaan. Jadi kebiasaannya tadi ada di contoh di D9 itu ada kajian setiap
beberapa hari sekali. Itu wujud untuk meningkatkan etika atau etos kerja, sehingga berdampak pada etika bisnis. Cara melayani kepada pelanggan dan lain sebagainya itu berkaitan dengan sikap, etika bisnis di situ. Nah, ini ada falsafahnya, falsafah tingkah laku. Etika didefinisikan sebagai sense moral, jadi pengetahuan akan moral dan prinsip-prinsip moral, tindakan seseorang dengan mematuhi nilai-nilai moral. Nah, pengertian pertama etika identik pada moralitas, memang berkaitan dengan moral. Kemudian berikutnya etika sama dengan moralitas adalah adat, istiadat atau kebiasaan. Ini berkaitan dengan definisi etika bisnis menurut Muslih tahun 98, pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis. Jadi ada etika-etikonya. Makanya itu ada ISO. Lah itu juga berkaitan dengan etika, berkaitan dengan lingkungan hidup, berkaitan dengan keselamatan kecelakaan kerja. Lah itu bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomis sosial untuk maksud dan tujuan kegiatan bisnis melalui yang pertama adalah kaitannya dengan peningkatan keunggulan bersaing. Nah, pastinya karena bisnis itu pasti ada pesaingnya, tetapi harus memperhatikan etika. Bukan etika itu contohnya adalah kalau nggak ada etikanya adalah nyogok. Piye caranya agar cepat? Gimana caranya agar cepat? Nah, walaupun ada keunggulan bersaing harus ditingkatkan di situ, tapi dengan cara-cara yang baik agar tetap bertahan. Kemudian adalah peningkatan kinerja perusahaan di situ. Selanjutnya adalah kaitannya dengan prinsip-prinsip etika. Ini ada 5 prinsip otonomi perusahaan secara bebas. Nah, ini diberikan wewenang berkaitan dengan visi dan misi yang dimilikinya. Jadi pastinya harapan itu harus ada tindakan di situ. Jadi bukan hanya tidak ada ikhtiar di situ. Visi dan misi dibuat, kemudian tidak ada tanggung jawab untuk berikhtiar di situ. Tanggung jawab untuk menjalankannya. Nah, itu namanya cuma visi misi yang menjadi angan-angan saja. Nah, maka dari itu prinsip otonom ini perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidangnya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kemudian prinsip kejujuran, pastinya jujur itu penting berkaitan dengan etika bisnis. Yang ketiga adalah kaitannya dengan tidak berniat jahat. Ada pesaing bisnisnya, kemudian di sampingnya diberikan berita-berita hoax agar bisa beli di kita, di perusahaannya. Nah, itu kurang tepat atau sangat sama sekali tidak baik. Nah, di situ harus tidak punya niat jahat. Terus yang keempat berkaitan dengan keadilan, itu prinsip menganjurkan perusahaan untuk berlaku adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Lah itu contohnya adalah pegawai, kemudian investor, kemudian pemilik, kemudian kaitannya dengan distributor, kemudian dan lain sebagainya. Itu harus bersifat adil, bersikap adil, terutama dengan karyawannya. Harus sama itu berdasarkan knowledge dan skill yang dimilikinya. Kalau skillnya baik, maka apresiasilah di situ. Kemudian yang kelima adalah prinsip pada hormat pada diri sendiri. Nah, itu kaitannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Selanjutnya ini faktor yang mempengaruhi
pastinya individu, sosial, dan peluang. Lah berkaitan dengan individu pasti pengetahuan, kemudian nilai-nilai kepribadian, tujuan pribadi. Kalau faktor sosial berarti rekan kerja, norma-norma budaya orang lain yang berpengaruh. Penggunaan internet, media sosial ini itu harus memiliki etika di situ. Karena sekarang akhir-akhir ini adalah media sosial ini hanya sebuah ajang nyinyir di sebuah media sosial. Kemudian faktor peluang, adanya peluang kode etik berkaitan dengan kode etik dan penegakan. Nah ini etika pemasaran, setiap perusahaan harus memahami falsafah tanggung jawab sosial. Nah ini berkaitan dengan konsumen dan produsen. Tadi kalau produsen harus menyediakan komposisi dan lain sebagainya, mengendalikan bahaya potensial berkaitan dengan alam, limbah, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar dari sebuah perusahaan, karyawan itu harus diperhatikan. Kemudian efisiensi ekonomi. Nah, nanti saya jelaskan di tanggung jawab sosial. Kemudian prinsip inovasi harus memiliki inovasi terus-menerus, pendidikan dan informasi pada konsumen. Kemudian perlindungan konsumen itu berkaitan dengan garansi dan lain sebagainya itu etika pemasaran. Lah ini kalau definisi moral, moralitas berasal dari kata mos atau tunggal atau jamak mores. Artinya adalah adat istiadat atau kebiasaan. Sehingga moral adalah tingkah laku manusia sejajar dengan ajaran, peraturan, adat, dan agama yang ditetapkan oleh masyarakat, menentukan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Lah ini sangat perlu sekali karena dalam berbisnis ini harus memiliki moral yang baik sehingga apabila ada kerjasama di sana, maka investor itu trust terhadap bisnis yang kita lakukan. Nah, berkaitan dengan ini disimpulkan bahwa etika dan moralitas mempunyai arti yang sama. Kaitannya adalah sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baiknya itu. Bagaimana perilakunya harus baik, yang konstan dan terulang dalam kurun waktu sehingga itu menjadi kebiasaan. Kemudian moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok tentang benar dan salah berdasarkan standar moral. Nah, standar moral ini ialah persoalan yang dianggap memiliki konsekuensi serius didasarkan pada penalaran yang baik. Selanjutnya ini adalah kaitannya dengan dalam aplikasi kemoralan terhadap 4 aspek. Pasti yang pertama itu adalah kemoralan berkaitan dengan agama. Makanya ada tadi contoh D9 pastinya harus ada pendekatan agama di situ. Makanya religiusitas itu penting untuk dijadikan etos kerja sehingga bisnis itu etikanya akan lebih baik. Kemudian kemoralan sosial berkaitan dengan hubungan antara sesama makhluk atau sesama makhluk itu berarti sosial. Kemudian kemoralan individu dari diri sendiri dan kemoralan alam manusia dengan lingkungan, flora fauna. Nah, itu harus diperhatikan karena ada limbah di situ yang muncul. Perbedaan etika dengan etiket. Etika menyangkut ini moral, timbang rasa, perbuatan baik buruk yang boleh dan tidak boleh, kewajiban norma-norma hukum, petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, akhlak tentang apa saja yang dihayati sebagai boleh dan tidak boleh. Nah, ini adalah kaitannya dengan tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini itu banyak diatur di GRI, Global Reporting Initiative. Nah, itu banyak sekali yang diatur. Yang pertama adalah kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan kinerja ekonomi itu
ada beberapa yang disoroti berkaitan dengan ekonomi di sini. Yang pertama pastinya kewajiban akan perolehan dan distribusi nilai ekonomi. Jadi perusahaan itu harus memberikan nilai ekonomi bagi semuanya. Kemudian perubahan iklim itu finansial, jadi harus ada keuangan implikasi finansial akibat perubahan iklim. Itu kemudian kaitannya dengan bantuan finansial dari pemerintah itu ada enggak? Terus standar upah minimum, rasio pemasok lokal, rasio karyawan lokal itu harus diperhatikan. Itu berkaitan dengan ekonomi ya. Ini masih kurang. Kemudian rasio karyawan lokal, pembangunan infrastruktur. Pastinya dalam suatu bisnis tanggung jawabnya adalah salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian dampak pengaruh ekonomi tidak langsung di situ. Terus berkaitan dengan lingkungan, ini ada banyak. Nah, berkaitan dengan energi. Yang pertama, bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume. Itu ada berkaitan dengan bahan tak terbarukan yang digunakan. Kemudian bahan yang terbarukan yang digunakan. Nah, itu harus ada standarnya di situ. Persentase bahan yang digunakan merupakan bahan input daur ulang. Nah, berkaitan dengan daur ulang itu diperhatikan. Kemudian pemakaian energi langsung, konsumsi energi dalam organisasi, contohnya itu listrik, uap, pendingin, dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada standarnya. Energi yang digunakan seperti apa? Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian konsumsi energi di luar organisasi. Laporkan energi yang dikonsumsi di luar organisasi dalam suatu joule atau kelipatannya. Nah, jadi itu harus dilaporkan standar, metodologi, asumsi yang digunakan, kemudian sumber faktor konversi yang digunakan. Itu berkaitan dengan lingkungan. Kemudian ada inisiatif energi yang terbarukan. Jadi ada enggak pengganti energi yang terbarukan dan tidak terbarukan di situ. Inisiatif mengurangi energi tidak langsung, pemakaian air. Kemudian sumber air yang terdampak, limbah itu tadi, jumlah air daur ulang ada enggak? Kuasa tanah di hutan lindung, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan habitat, strategi menjaga keanekaragaman hayati ada enggak di situ? Pengurangan emisi, jenis-jenis emisi udara itu perlu, limbah, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Terutama yang terakhir adalah biaya untuk perlindungan lingkungan. Ini yang poin keempat. Selanjutnya kaitannya dengan pekerja employee itu di dalam GRI juga di Global Reporting Initiative itu juga dijelaskan. Yang pertama adalah kaitannya dengan jumlah karyawan. Itu harus mencukupi perbandingannya dengan pabrik. Jumlah karyawan dengan jumlah pabrik itu rasionya cukup atau enggak. Tingkat perputaran karyawan, turnover. Nah, ini berkaitan dengan tadi karyawan, turnover itu adalah laporan jumlah total dan tingkat rekrutmen karyawan baru selama periode pelaporan. Jadi harus ada pelaporannya, keluar berapa dan masuk berapa. Terus selanjutnya adalah kaitannya dengan
kompensasi bagi karyawan tetap. Terus ada perjanjiannya di situ. Kemudian ada pemberitahuan minimum terhadap perubahan operasional. Nah, terus menjamin keselamatan kecelakaan kerja, tingkat kecelakaan kerjanya tinggi atau rendah, program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Terus rasio gaji dasar pria terhadap wanita, keanekaragaman karyawan, jadi ada suku atau bangsa mana, rata-rata jam pelatihan, program persiapan pensiun. Nah, di sini itu ada kaitannya dengan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, perlindungan kecacatan dan ketidakmampuan, kemudian cuti melahirkan itu didasarkan dari tanggung jawab sosial ini, memberikan pensiun dan kepemilikan saham terhadap suatu bisnis. Nah, itu perlu diperhatikan di sini. Ini berkaitan dengan pekerja. Ada beberapa yang diatur dalam GRI 4. Selanjutnya adalah kaitannya dengan hak asasi atau masyarakat. Hak asasi manusia. Itu hak berserikat dan lain sebagainya. Kemudian hak masyarakat lainnya adalah kaitannya dengan korupsi. Nah, itu juga salah satu tanggung jawab perusahaan. Yang terakhir adalah berkaitan dengan pelanggan malahan. Pelanggan ini diterakhirkan. Kenapa? Karena pastinya harus ada perputaran dan keamanan produk. Kalau di GRI ini perputaran dan keamanan produk, kemudian pelanggan, peraturan dampak produk, jadi ada dampaknya apa, jadi dijelaskan harus ada. Biasanya di dalam program belakangnya itu ada aturan-aturan pakai, informasi kandungannya, pelanggaran penyediaan informasi, pelanggaran penyediaan info produk, jadi harus ada harus hubungi siapa itu ada, tingkat kepuasan pelanggan, kelayakan komunikasi pemasaran, pelanggaran komunikasi pemasaran, pengaduan tentang pelanggaran privatisasi pelanggan, denda, pelanggaran pengadaan dan penggunaan produk. Lah, di situ adalah kaitannya dengan tanggung jawab sosial untuk pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab sosial? Itu pasti ada tetapkan kode etika. Tadi sudah ada GRI, Global Reporting Initiative. Terus lakukan monitor keluhan pelanggan. Biasanya di belakang itu ada hubungi sekian untuk keluhan pelanggan. Kemudian memperoleh umpan balik pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Yaitu berkaitan dengan peraturan keamanan produk, periklanan, dan peraturan persaingan industri. Terus keamanan pekerja tadi sudah saya jelaskan. Hak sipil tadi masyarakat, undang-undang tenaga kerjaan, hak untuk berserikat, kode etiknya, keluhan prosedur. Nah, sumbangan terhadap masyarakat yang tidak mampu itu masuk dalam hak asasi manusia atau masuk di dalam perekonomian. Nah, ini untuk konsumen, atas keselamatan dan lain sebagainya. Nah, itu di GRI sudah ada semua. Monggo kalau mau baca GRI nanti saya lampirkan di kolom dalam materi ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga perkuliahan hari ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.